Cerita asal-usul Dewa Mesir Amit dimulai di zaman kuno Mesir, di tepi sungai Nil yang subur. Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua di dunia, dan agama mereka memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dewa yang paling menarik adalah Amit, dewa pemakan hati. Sebelum kita memasuki cerita Amit, penting untuk memahami kehidupan sehari-hari di Mesir kuno. Masyarakat Mesir sangat religius, dan dewa-dewi memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti pertanian, kematian, dan kehidupan setelah kematian. Cerita asal-usul Amit dimulai dengan pertemuan antara dua dewa yang kuat di dunia Mesir kuno, Dewa Anubis, penjaga pemakaman, dan Dewa Amut, pemakan hati. Anubis adalah dewa yang bertugas memandu jiwa yang telah meninggal menuju kehidupan setelah kematian, sementara Amut memiliki peran yang sangat berbeda. Jika Anda pernah menonton serial Marvel Moon Knight, Anda pasti pernah menyaksikan Dewa Amit yang jahat, menghakimi dan membunuh orang karena kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Bahkan sebelum mereka benar-benar melakukan kesalahannya. Dan tahukah Anda bahwa dia juga memainkan peran utama dalam penghakiman manusia dalam mitologi Mesir? Dia menghakimi mereka dengan menimbang hati mereka, dan mereka yang hatinya dianggap kotor atau najis, maka hati mereka akan dilahap olehnya. Dan mereka semua akan mati untuk kedua kalinya. Tapi apakah dia benar-benar tertarik atau sangat membenci Dewa Khonsu dalam mitos Mesir seperti yang dia lakukan di film tersebut? Atau, apakah Dewa Khonsu adalah musuh bebuyutannya? Dalam video ini, kita akan belajar lebih banyak tentang Amit dan perannya dalam mitologi Mesir. Jadi pastikan untuk menonton video ini sampai akhir. Amit, kadang-kadang Amut atau Ahemait, pemakan kematian, adalah Dewi Mesir kuno yang dikenal juga sebagai Dewi penghakiman bagi manusia yang tidak memiliki hati yang seimbang dalam segi kebenaran. Di antara gelarnya ialah pemakan kematian, pemakan hati, dan Dewi kematian. Dewi Amit digambarkan bertubuh setengah singa, setengah kuda Nil dan berkepala buaya. Selain mengambil wujud gabungan ketiga hewan buas kuno tersebut, ia juga dikenal sebagai seorang dewi yang mewakili pemakaman, dengan gelar pemakan orang-orang mati, pemakan jantung-jantung, dan kematian yang agung. Dewi tersebut hidup di dekat timbangan keadilan dalam alam baka kepercayaan Mesir, yaitu Duat. Dalam Hall of Two Truths, Anubis menimbang jantung seseorang terhadap bulu Maat, dewi kebenaran yang terlihat seperti bulu burung unta yang umumnya tampak di dalam hiasan kepala Maat. Bila jantung tersebut dihakimi tidak murni, maka tugas Amit pula untuk memakannya. Orang yang jantungnya dimakan oleh Amit tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya ke Osiris dan keabadian. Saat dimakan, jiwanya akan menjadi selamanya tersesat, yang juga dianggap kematian kali kedua. Dia disebut pemangsa orang mati, terkadang dia disebut pemakan hati, atau pemakan kematian. Meskipun dia seorang dewi, orang Mesir kuno tidak memujanya. Amit juga dipercaya sebagai penjaga tepian sebuah danau yang penuh dengan api, di mana jantung-jantung yang tidak layak dibuang ke danau tersebut untuk dihancurkan. Beberapa peneliti juga percaya bahwa identitas Amit sendiri mengusung konsep yang sama dengan kehancuran. Maka dari itu Amit justru ditakuti ketimbang disembah oleh orang-orang Mesir kuno. Terkadang juga digambarkan sebagai tubuh bagian atas macan tutul atau harimau, kaki belakang dan tubuh bagian bawah kuda Nil. Kombinasi dari ketiga pemangsa mematikan ini menunjukkan bahwa tidak ada jiwa jahat yang dapat lolos dari pemusnahan Amit. Dari yang kita ketahui bahwa buaya, singa, dan kuda Nil adalah tiga hewan, pemakan manusia, terbesar yang dikenal orang Mesir kuno. Tujuan Amit adalah untuk ditakuti dan menangkal kejahatan sebagai personifikasi pembalasan ilahi. Ini mungkin mengapa orang Mesir kuno mengasosiasikannya dengan ketiga hewan ini. Amit juga digambarkan dengan dewa-dewa Mesir lainnya yang menimbang hati seseorang setelah mereka meninggal, dan disinilah nasib seseorang diputuskan. Jika seseorang dianggap jahat, Amit akan menghancurkan hati dan orang tersebut dimusnahkan. Amit sangat mengilhami masyarakat untuk hidup berdasarkan prinsip Ma'at,
atau aturan dalam kehidupan yang mewujudkan konsep kebenaran, keadilan, ketertiban, dan keseimbangan. Dalam agama Mesir kuno, kematian tidak dipandang sebagai akhir. Jiwa orang mati akan pergi ke aula dua kebenaran, di mana mereka akan diadili. Dengan Osiris mengawasi peristiwa-peristiwa tersebut, 42 dewa duduk dalam penghakiman, masing-masing membacakan penyangkalan jiwa terhadap setiap jenis dosa. Setelah pembacaan, Anubis, dewa kematian, membawa individu tersebut ke ruang penghakiman di mana Thoth bertindak sebagai jaksa dan memimpin penimbangan hati dan jiwa. Hati orang yang meninggal akan ditimbang dengan bulu dewa yang melambangkan Ma'at, dewi kebenaran Mesir. Selama kejadian ini berlangsung, Amit tidak sabar menunggu di kaki Thoth untuk melahap dan menyelesaikan pekerjaannya. Seseorang yang hatinya murni dan penuh dengan amal saleh akan setara atau lebih ringan dari bulu Ma'at, dan mereka akan segera dikirim ke Osiris yang membimbing mereka ke surga Mesir, padang alang-alang. Namun apa yang terjadi pada mereka yang hatinya tidak murni dan lebih berat dari bulu? Apakah mereka masuk neraka? Tidak, tapi mereka akan mati untuk kedua kalinya di tangan Amit. Dia melahap semua hati orang-orang yang tidak layak. Apakah jiwa mereka juga lenyap dalam prosesnya? Menurut kepercayaan Mesir kuno, jiwa manusia meliputi Ka dan Ba. Ka adalah kekuatan hidup seseorang. Ia terpisah dari tubuh ketika seseorang meninggal. Ba adalah perwujudan fisik jiwa dalam wujud burung berkepala manusia yang dapat melakukan perjalanan antara dunia orang hidup dan dunia mati. Amit melahap Ba orang yang meninggal, hanya menyisakan sebagian jiwa yang tersisa. Orang mati kemudian akan mati untuk kedua kalinya dan akan menderita selamanya dan tetap gelisah selamanya. Gagasan tentang kematian kedua ini lebih menakutkan orang Mesir kuno daripada kematian pertama. Amit tidak melahap jantung fisik orang mati. Dia melahap hati dalam bentuk spiritual. Hati yang bersifat fisik disebut hati, dan hati yang rohani disebut ibe. Berikut ini adalah pengakuan negatif atau deklarasi tidak bersalah yang harus diucapkan oleh jiwa orang mati untuk menghindari Amit. Saya tidak membunuh siapapun. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya tidak menganiaya sanak saudara saya. Saya tidak bergaul dengan orang jahat. Saya tidak melakukan tindakan keji. Saya tidak melakukan kurang dari tugas yang diminta. Saya belum berusaha untuk mendapatkan penghargaan yang tidak layak saya dapatkan. Saya tidak menindas siapapun. Saya tidak memperlakukan dewa manapun dengan tidak hormat. Saya tidak menipu siapapun. Saya belum melakukan apa yang dibenci para dewa. Saya tidak menyebabkan siapapun menderita. Saya tidak membiarkan siapapun kelaparan. Saya tidak membuat siapapun menangis. Saya belum mengambil persembahan yang ditujukan untuk kuil. Saya tidak berbuat curang dalam menakar gandum. Saya belum merambah ladang orang lain. Saya belum menambah beban timbangan. Saya tidak lalai memberikan persembahan di bait suci. Itulah pengakuan deklarasi tidak bersalah yang harus diucapkan untuk menghindari Amit. Dalam kisahnya, Amit tahu masa lalu, sekarang dan masa depan. Dengan pengetahuan ini, dia menghukum pelaku kejahatan atas kejahatan yang belum mereka lakukan di masa depan. Honshu sama seperti Amit, tapi dia hanya menghukum mereka setelah mereka melakukannya. Inilah sebabnya mengapa pengikut Fana Amit, Arthur Harrow, menganggapnya sebagai keadilan mutlak. Karena dia tidak hanya dapat melihat apa yang telah dilakukan seseorang di masa lalu tetapi juga dapat melihat apa yang akan dilakukan seseorang di masa depan. Semua anggota Ennead dan Honshu takut pada Amit, jadi mereka menjebaknya di dalam patung. Setelah berabad-abad, Arthur membebaskannya, dan pahlawan Moon Knight, rekannya, dan Honshu melawan Arthur dan Amit. Mereka kemudian berhasil memenjarakannya di tubuh Arthur, yang kemudian dibunuh oleh salah satu kepribadian Moon Knight. Amit akhirnya menjadi lambang moralitas dalam kehidupan Mesir kuno. Orang-orang percaya bahwa perilaku mereka di dunia ini akan mempengaruhi nasib mereka di dunia setelah kematian, dan Amit adalah pengingat bahwa jiwa yang jahat akan menerima hukuman yang setimpal. Kisah asal-usul Amit adalah cerita tentang transformasi dari makhluk mengerikan menjadi penjaga keadilan dan moralitas dalam peradaban Mesir kuno yang kaya akan mitos dan legenda. Cerita ini sangatlah rumit.
Meskipun Honshu dan Amit menyimpan dendam satu sama lain dalam pertunjukan tersebut, mereka tidak pernah berinteraksi dalam mitologi Mesir. Dalam Marvel Comics, dia digambarkan sebagai Sphinx yang menanyakan teka-teki. Haruskah seseorang dihukum karena dosa yang belum dilakukannya atau setelah ia benar-benar melakukannya? Beritahu saya dengan meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share. Agar channel ini dapat terus berkembang, dan terus memberikan sajian yang bermanfaat, dan jika terdapat kekeliruan, mohon berikan saran dan kritik melalui kolom komentar. Sampai berjumpa di video berikutnya.